Kelebihan HP ini tuh banyak banget, tapi minusnya terlalu personal buat kita. Hai Smart Buyer, gue Rizky. Kali ini kita akan full review untuk Infinix Note 11 NFC. Kira-kira plus minus dari handphone ini apa aja? Let's check this out. Pendapat pribadi kita untuk desainnya sendiri agak love hate sih di sini. Kita detailin dulu ya. Untuk material back cover yang menggunakan bahan plastik dengan finishing haze yang resisten terhadap bekas sidik jari. Plus ditambah dengan sparkling gitu dan feel-nya lumayan kerasa murah. Tapi kita nggak masalah dengan hal ini mengingat harganya yang udah murah. Yang kita suka dari HP ini pinggiran yang sekarang udah mengotak. Buat kita pribadi ini terlihat cantik. Bahkan model kamera yang tetap menggunakan garis desain ala kartu gaple dengan satu lensa besar di baris paling atas, dua lensa kecil di baris tengah dan flashlight yang kita apresiasi karena tulisan 50 megapikselnya sudah tidak dibalut dengan lensa dami-damian. Nah, part yang bikin kita patah hati adalah bagian depannya. Seri Note yang kita kenal membawa pansol, tapi di sini malah backward, malah jadi water drop. Ini bad move sih. Tapi berhubung harganya masih terjangkau, kita masih bisa tolerir. Untuk luas layarnya sendiri sekarang lebih menciut karena cuma di 6,7 inch. Udah nggak sebesar seri terdahulunya yang hampir 7 inch. Bezelnya standar lah untuk ukuran zaman sekarang dengan bagian dagu yang agak lebih besar, tapi ini lumayan simetris. Untuk perlindungan layar HP ini di website Infinix tidak menyediakan informasi apapun. Jadi salahin Infinix aja karena ngasih info yang setengah-setengah. Sedangkan anti goresnya belum terpasang. Handling dari HP ini cukup sleek dan enak digenggam. Bahkan beratnya juga cuma di 183 gram. Untuk kelengkapan lainnya, fingerprint sensornya bertipe side mounted dan SIM tray-nya bertipe dedicated. Masih membawa audio jack 3,5 mm. Port USB-nya Type-C. Tapi sayangnya lubang mikrofonnya cuma satu. Bicara tentang displaynya, HP ini menawarkan panel yang cukup mewah untuk kelas harganya. Kalau seri sebelumnya menggunakan panel IPS, kali ini panelnya menggunakan AMOLED dengan resolusi Full HD Plus dan refresh rate-nya standar di 60Hz. Cuma yang jadi catatan peak brightness-nya cuma di 650 nit. So, turunin hype kalian. Ini bukan AMOLED yang wah banget kayak HP-HP di atas 4 jutaan. Kalau kalian pakai buat nonton YouTube atau kebutuhan multimedia lainnya, udah lebih dari cukup karena secara warna lebih vibrant, kontrasnya lebih terasa, warna hitamnya lebih pekat selama kalian tidak membandingkan dengan panel AMOLED di HP lain yang lebih mahal. Untuk scrolling dan penggunaan media sosial, standar aja lah karena refresh rate-nya juga cuma di 60Hz. Pas kita tes di controllable area, semua area layarnya udah bisa diakses dan cukup responsif. Terus, untuk dukungan sentuhannya hanya mensupport 5 jari. Dan waktu pas kita repeat touch, layarnya menunjukkan ada potensi delay tapi nggak ekstrim banget. Untuk bagian speakernya, Infinix Note series selalu hadir membawa stereo speaker dengan reproduksi suara yang cukup menggelegar, sangat kuat di bass dan cukup mild di mid dan vokalnya. Yang agak terasa kurang ada di sisi treble yang agak terasa kering, tapi stagingnya masih cukup luas. HP ini datang membawa XOS terbaru yaitu XOS 10 yang sebelumnya udah kita bahas sedikit di reviewnya Infinix Note 11 Pro. Terus selama penggunaan kita mendapatkan update sekali yaitu ada di security update dan perbaikan kestabilan sistem. Untuk perlengkapan sensornya di sini udah sangat lengkap di kelas harganya dan sesuai namanya, HP ini sudah dilengkapi NFC. Ditambah lagi gyronya di sini sudah hardware dan responsif dong. Lengkap banget nih untuk ukuran harganya. Untuk fitur biometriknya sudah dilengkapi dengan face unlock dan fingerprint sensor yang secara respon cepat, tapi sama halnya dengan Infinix Hot 11s NFC. Pas abis potong rambut, kita sempat register ulang untuk face unlock-nya karena sensornya nggak ngenalin kita lagi. Kalau untuk penangkapan jaringan sinyal udah cukup kencang dan penuh, dan saat kita speed test hasilnya cukup standar lah, baik dari speed download dan uploadnya. Kita juga coba tes untuk penangkapan sinyal wifi-nya, jadi kita punya 3 SSID. Dan SSID yang terjauh ada di lantai 1 dengan jarak kurang lebih 12 meter. Hasilnya udah cukup baik karena cuma minus di 1 bar. Dan untuk hasil tesnya cukup standar lah dengan apa yang setara dan udah pernah kita coba juga. Terus untuk storage-nya masih menggunakan eMMC 5.1 yang pas kita tes core sintetiknya layaknya HP dengan eMMC cuma sekitar 13 ribuan.
Untuk kamera sendiri di bagian belakang HP ini dibekali 3 lensa, 50 megapiksel kamera utama, 2 megapiksel lensa depth, dan 1 lensa AI. Untuk kamera depannya beresolusi 16 megapiksel. Di mode auto sama halnya dengan saudaranya yaitu Infinix Hot 11s NFC. Warnanya cenderung warm, tapi bedanya di sini processing warnanya agak lebih agresif dari saudaranya, jadi agak lebih gonjreng. Separasi warnanya pada objek cukup clear, detailnya udah lumayan. Sama halnya dengan saudaranya, part yang paling kurang di sini cuma di HDR-nya aja. Pada mode potretnya pun hasilnya cukup bagus menurut kita. Bokehnya cukup dalam dan rapi. Untuk soal warna sih masih nggak terlalu jauh berbeda dari mode autonya. Di kondisi minim cahaya, HP ini menampilkan kondisi sesuai dengan ambience aslinya, tentunya dengan banyak noise karena minimnya cahaya yang diproses. Nah, kalau kita aktifkan night mode-nya, ya udahlah, Infinix udah matang di sini. Dan mereka udah nemuin formulanya mereka. Ciri khas mode malamnya mereka, sebisa mungkin hasil fotonya kayak dikasih lampu tambahan. Detailnya membaik dan noise-nya berkurang drastis. Kalau untuk hasil selfie-nya sih ya cukup aja lah. Warnanya agak lebih cerah dari kondisi aslinya, dengan detail yang cukup baik. Waktu kita aktifkan mode portraitnya, hasilnya agak lebih halus dari mode auto. Warnanya jadi lebih terang, tapi bokehnya juga nggak rapi-rapi banget dan kurang creamy. Untuk perekaman kamera belakangnya punya dua opsi perekaman, yaitu di resolusi 1440p. Karena ini tanpa IIS, jelas hasilnya nggak stabil. Dengan HDR ya adalah, tapi cukup tipis. Secara warna cukup mirip dengan fotonya, dimana ada kenaikan vibrance dan saturasi. Cuma warnanya suka lari-lari. Autofokusnya butuh waktu lama ngenalin objeknya secara otomatis, jadi kadang butuh bantuan secara manual. Abis itu sih aman. Kalau mau lebih stabil, kalian bisa mengaktifkan IIS-nya dengan konsekuensi resolusinya turun di 1080p 30 fps. Untuk hasil videonya terjadi penurunan kualitas dari mode sebelumnya, tapi hasil videonya jadi lebih stabil. Jitternya lumayan kerasa dan autofokusnya bisa dibilang masih sama aja. Dan ini adalah 1080p 30 fps dari Infinix Note 11 NFC. Kalian lihat sendiri aja hasilnya. Untuk kamera depannya juga mempunyai dua opsi, 1440p 30 fps yang hasilnya secara detail lumayan bagus. Skin tone kita agak dibikin lebih cerah, backgroundnya juga agak kelihatan. Tapi karena di opsi ini belum ada IIS, jadinya agak shaky. Dan kalau kalian mau hasil yang lebih stabil, kalian bisa aktifkan IIS-nya. Tapi resolusinya akan pindah ke 30 fps. Hasilnya udah pasti lebih stabil. Secara warna sama aja, karena Infinix pakai teknik crop. Jitter yang biasa dirasakan oleh HP-HP lain yang menggunakan IIS di sini minim banget. Cuma konsekuensinya gambar jadi lebih ngezoom. Dan ini adalah 1080p 30 fps dari Infinix Note 11 NFC. Kalian lihat sendiri aja ya hasilnya ya. Untuk urusan baterai, HP ini sudah dibekali baterai standar yaitu di 5000 mAh yang masih sama dari seri sebelumnya, tapi pengecasannya upgrade nih di 33 watt. Cuma butuh waktu 1 jam 6 menit untuk pengecasan dari 1 sampai 100%. Dan untuk konsumsi baterainya lumayan irit loh. Kayak mungkin karena pakai panel AMOLED, 7 sampai 9 jam bisa kok. Tapi kita emang jarang juga gunain untuk gaming. Kalau untuk performa HP ini sudah dibekali chipset MediaTek Helio G88, RAM-nya 6GB dan storage-nya di 128GB. Skor Antutunya mencapai 250 ribuan. Dan setelah update, panas yang kita rasain sebelumnya udah agak mendingan di sini. Tapi untuk beberapa game aja. Kalau untuk kestabilan saat main game masih mirip-mirip. Untuk bermain Call of Duty Mobile dengan settingan low high, HP ini masih sanggup dan sedikit ada catatan. Kadang-kadang kalau lagi nahan recoil dalam kondisi rame, dalam satu frame lumayan berasa dropnya. Tapi samar kok. Sisanya kalau lagi bawaan masih aman. Suhunya sendiri ada di 41 sampai 42 derajatan. Dengan konsumsi baterai
untuk 30 menit mencapai 9%. Untuk Mobile Legends sayangnya HP ini cuma bisa main di high HFR. Drop tipis-tipis pas late game masih ada, cuma nggak sampai terlalu mengganggu. Dan jarang juga sih. Sisanya lumayan aman. Semua grafisnya keluar dengan sempurna dan teksturnya juga kerender tanpa skip. Terus pergerakan hero kita juga cukup smooth. Untuk suhunya sendiri ada di sekitar di 41-42 derajatan. Dan konsumsi baterainya selama 30 menit ada di 9%. Untuk PUBG Mobile, kalian sudah bisa main di balance ultra. Feel di dalam gamenya lumayan lancar. Semua teksturnya kerender dengan baik, pergerakan playernya juga masih enak. Pas lagi tembak-tembakan juga nggak ngerasa drop, dan feel sentuhnya lumayan responsif. Untuk suhunya sendiri ada di 42-44 derajatan. Dan untuk Genshin Impact, entah kenapa saat kita main di lowest 60 fps atau lebih tinggi gampang banget nge-lag ya, dan suhunya juga cepet banget. Baru 10 menitan juga suhunya udah di 47 derajatan. Beda aja feel sama seri Hot 11S. Setidaknya di lowest 60 fps masih ngangkat lah. Walau nggak smooth-smooth banget, tapi cukup playable. Mana yang ini pakai AMOLED lagi. Kan ngeri-ngeri sedap. Jadi kalau mau main nyaman, kita harus setting di lowest 30 fps. Di settingan ini lumayan playable dan cukup anteng dimainin. Terbukti juga sih, suhunya maintain di sekitar 44 derajatan aja paling tinggi. Dan untuk konsumsi baterainya selama 30 menit mencapai 13%. Terlepas dari minus yang tadi kita jelasin, handphone ini mantep banget sih. Overall, HP ini di kelas harganya udah sangat lengkap dan nice lah. Minusnya cuma dot kamera depannya yang downgrade ke water drop. Buat sebagian orang ini acceptable, tapi sebagian lagi pasti kesel. Soalnya desainnya secara keseluruhan tuh cantik banget di kelas harganya. Ini tuh kayak udah deket, ngobrolnya nyambung, sama-sama asik. Beda server. Terus minusnya lagi performanya di Mobile Legends dan Genshin Impact yang belum optimal. Sama suhu HP ini saat main game cukup anget. Walau panasnya dikirim ke belakang, tapi tetap beresiko kalau kita terlalu forsir karena rawan burn-in untuk panel ini. Sisanya cukup di atas rata-rata di kelas harganya. Panelnya AMOLED, speakernya stereo, sudah dilengkapi NFC, gyronya hardware pula. Kameranya masuk dalam kelas acceptable di kelas harganya. Bahkan untuk perekaman videonya sudah dilengkapi IIS, baik untuk kamera belakang maupun di kamera depannya. Baterainya lumayan gede dan chargernya kencang banget di kelas harganya. So kita punya masukan buat Infinix. Kalau seri Hot emang difokusin buat gamer hemat hore, dan seri Note buat yang incer multimedia dan pakai harian, mending seri berikutnya. Gyro dikasih ke seri Hot 12S dan Note fokusin aja di AMOLED-nya. Marketnya bakal belah sendiri dan minim irisan deh. And that's all. Tuh guys, kita cuma ngetes, lagi-lagi keputusan di tangan kalian. Thank you for watching. Sebelum pamit, ingat, research before you buy and be smart buyer. See ya!